kuliah statistika. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang penarikan sampel. Selamat menyaksikan. Bye. 3. Yang pertama yaitu penarikan acak sederhana. Pengertian penarikan acak sederhana yaitu suatu sampel yang terdiri dari sejumlah elemen yang dipilih secara acak, di mana setiap populasi atau jumlah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Di sini saya akan menjelaskan contoh penarikan acak sederhana. Misalkan anggota populasi mahasiswa kelas C 50 orang akan diambil 5 orang. Untuk mencari ini adalah M kurang 1, M-nya ini adalah 46. Berarti 46 dikurang 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan sampel acak berlapis adalah suatu metode di mana populasi yang berukuran N dibagi-bagi menjadi sub-subpopulasi dan di antara dua subpopulasi tidak boleh ada yang saling tumpang tindih. Selanjutnya, setiap subpopulasi disebut sebagai setara lapisan stratum. Contohnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh penarikan acak berlapis. Kita misalkan mahasiswa UPN UKT Mandiri angkatan 2022. Di sini ada kelas A, B, C. Kelas A ada 60, kita buat N1, kelas B ada 90, N2, kelas C ada 130, N3. Nah, di sini ada kelas A. Jumlah kelas A ada 31, 35, 37, 28, 35, 40. Ini rata-rata sama N1 dikali 1. N1 itu tadi 60 dikali 35 sama dengan hasilnya 2100. N2 sama dengan 90 dikali 27,1 sama dengan 2439. N3 sama dengan 130 dikali jumlah Y3 33,16 sama dengan 4310,8 per 280 ini diambil dari jumlah banyak data di sini. Ini jumlahkan 2100 ditambah 2439 ditambah 4300,8 per 280 hasilnya 8849,8 per 280 hasilnya sama dengan 31,606. Yang ketiga adalah sistematik sampling. Sistematik sampling adalah secara pengertian sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Setelah sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada satu interval tertentu. Contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya akan membuat satu contoh tentang sistematik sampling, yaitu berikut data berat badan 60 orang, sampel yang dikendaki adalah 1 sampel. Jika sampel pertama yang didapat secara acak adalah 2, maka tentukanlah sampel lainnya. Nah, di sini ditentukan N besar atau jumlah populasinya ya 60 dan N kecil sama dengan 10 atau jumlah sampelnya. K atau interval sama dengan N besar per N kecil sama dengan N besarnya itu ialah 60 per 10 sama dengan 6. Jadi jumlah sampel lainnya adalah 2, 6, 10, 14, 18, 32, 34, 40, 46. Sekian contoh dari sistematik sampling. Nomor 4, multi-stage random sampling adalah teknik untuk pengambilan sampel acak dengan melibatkan beberapa
beberapa tahapan atau pengambilan sampel. Selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Soal, Dinas Kesehatan Kabupaten Papua ingin mengetahui cakupan imunisasi lengkap pada anak. Dari hasil survei imunisasi pada tingkat Provinsi Papua 1 tahun yang lalu, diperoleh Provinsi Papua lengkap sebesar 70%. Pada penelitian ini, peneliti juga merencanakan untuk menggunakan metode sampel klaster 2 tahap dengan menggunakan 20 klaster. Pada tahap pertama akan dipilih desa dan pada tiap desa terpilih lalu akan dipilih sejumlah anak berumur 1-2 tahun secara acak sederhana. Berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan kesalahan maksimum terhadap cakupan imunisasi di populasi sebesar 5% dan derajat kepercayaan 95%? Sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil Teknik perwakilan dari sejumlah wilayah atau kelompok yang sudah ada. Cluster sampling hampir sama dengan pengambilan sampel berlapis, perbedaannya hanya ada pada total populasi. Nah, sebagai contoh, seseorang ingin melakukan survei UKT mahasiswa angkatan 2022 dari 3 kelas dengan jumlah 215 mahasiswa. Nah, misalnya kelas A itu jumlah mahasiswanya 65 orang dengan besar UKT rata-rata 1 juta. Dari kelas B dengan jumlah mahasiswa 70 orang rata-rata UKT 2 juta. Dan dari kelas C 80 mahasiswa dengan besar UKT rata-rata 3 juta. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu dari jumlah mahasiswanya, yaitu kita tambahkan sehingga totalnya itu sama dengan 215. Kemudian besar UKT-nya kita tambahkan sehingga sigmanya sama dengan 6 juta. Kemudian kita mencari Y rata-ratanya terlebih dahulu. Y rata-rata diambil dari besar UKT-nya 6 juta dibagi dengan jumlah mahasiswa yaitu 215. Sehingga 6 juta dibagi 215 dapat 27,906. Kemudian kita mencari total populasinya. Total populasi dilambangkan dengan T. T sama dengan N dikali Y. Nah, T sama dengan N-nya itu tadi dari jumlah mahasiswa 215 dikali dengan jumlah Y rata-ratanya tadi 27,906. Sehingga T sama dengan 215 dikali 27,906 yaitu 599,79. Sekian pengertian dari kelas tersebut.